Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan sahabatku, di suatu malam yang sunyi, ketika usia tak lagi muda, rambut mulai memutih, langkah tak lagi sekuat dulu. Tapi di balik langit malam yang tenang itu, ada bisikan rahmat yang turun perlahan. Wahai hambaku, engkau belum terlambat. Bacalah ayat-ayatku, sebutlah namaku, maka aku ampuni seluruh dosamu, dan aku siapkan tempatmu di surga. Subhanallah. Betapa lembut kasih sayang Allah. Padahal mungkin selama ini kita sudah lelah berbuat dosa, sudah lama jauh dari sajadah, tapi rahmat Allah tetap menunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga hari ini Allah lapangkan rezeki kita, ampuni dosa-dosa kita, panjangkan umur kita dalam keberkahan, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan beriman. Dan jangan lupa tuliskan sholawat di kolom komentar ya sahabat. Insya Allah itu akan menjadi tanda cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, waktu tak bisa diputar kembali. Usia tua adalah masa di mana kita sedang menabung untuk perjalanan pulang ke negeri abadi, negeri yang dijanjikan Allah bagi hamba-hamba yang berserah diri. Jangan biarkan usia senja berlalu tanpa bekal yang cukup, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita amalan sederhana, namun khasiatnya luar biasa besar. Amalan yang bisa menjadi penyelamat di padang mahsyar. Dalam hadis riwayat At-Tabrani disebutkan, barang siapa yang membaca ayat-ayat ini dan berzikir setelah sholat fardu, maka Allah akan ampuni dosanya, bahkan jika sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat At-Tabrani. Masya Allah, betapa besarnya kasih sayang Allah kepada hambanya. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan kajian-kajian kami berikutnya. Jangan ragu untuk menuliskan doa dan hajat sahabat di kolom komentar. Insya Allah doa-doa tersebut akan kita aminkan bersama, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengabulkan setiap permohonan baik kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya. Malaikat tersebut berkata amin, dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Maka mari kita saling mendoakan, semoga Allah mudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, izinkan saya bercerita tentang seorang wanita solehah
Kisah nyata dari Cirebon. Namanya Ibu Maimunah, seorang janda tua berusia 70 tahun. Sejak suaminya wafat 15 tahun lalu, ia hidup sederhana di rumah kecil dekat musola. Setiap hari ia mengajar ngaji anak-anak kampung dan hidup dari kebun kecil di belakang rumahnya. Namun yang membuat tetangganya kagum bukanlah kesederhanaannya, melainkan kebiasaannya setiap selesai sholat 5 waktu. Ibu Maimunah tak pernah langsung beranjak dari sajadahnya. Ia selalu duduk lama, membaca ayat-ayat tertentu, melantunkan zikir dengan suara lirih namun penuh cinta. Suatu hari anak bungsunya bertanya, "Bu, kenapa setiap selesai sholat, ibu selalu lama di sajadah?" Dengan tenang, Ibu Maimunah menjawab, "Ibu tak punya banyak harta untuk kalian nanti, tapi ibu ingin mati dalam keadaan Allah sudah ampuni dosa-dosa ibu." Maka ibu baca 4 ayat dan 3 zikir ini setiap selesai sholat, karena katanya ini bisa menggugurkan dosa dan jadi cahaya di alam kubur. Sejak itu anak-anaknya mulai memperhatikan kebiasaan mulia sang ibu. Hingga suatu malam Jumat di awal tahun 2023, setelah sholat Isya, Ibu Maimunah mengenakan mukena putih kesayangannya. Seperti biasa, ia membaca ayat-ayat itu, berzikir dengan lembut, dan berdoa lirih kepada Rabb-Nya. Tak lama kemudian ia tersenyum, dan dalam sujud terakhirnya Allah memanggilnya pulang. Tetangganya bersaksi wajahnya tersenyum tenang. Dari tubuhnya tercium aroma wangi yang lembut yang tak hilang hingga ke liang lahat. Subhanallah. Inilah bukti nyata bahwa istiqomah dalam amalan kecil lebih dicintai Allah daripada amalan besar tapi tidak konsisten. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kisah Ibu Maimunah bukan sekedar cerita, tapi pelajaran berharga. Sekarang mari kita renungkan, apa sebenarnya 4 ayat dan 3 zikir yang beliau baca itu. Yang pertama adalah surah Al-Fatihah. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabatku, surah ini disebut Ummul Kitab, induk dari Al-Quran, karena di dalamnya terkandung seluruh makna tauhid, ibadah dan doa. Ia bukan sekedar bacaan, melainkan dialog antara hamba dan Tuhannya di setiap sholat. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dan ketika hamba mengucapkannya, Allah menjawab, "Hambaku memujiku." Hadis riwayat Muslim. Lalu yang kedua adalah ayat kursi, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 255. Mari kita kembali membaca ayat kursi ini bersama-sama. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhidduna bisyai'in min
ilmihi illa bimasya wasi'a kursiyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai solat fardu, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Hadis riwayat An-Nasa'i. Ayat ini pelindung yang sangat kuat, penjaga dari gangguan setan dan pembuka pintu surga. Lalu surat yang ketiga adalah surah Ali Imran ayat 18 dan 19. Mari kita baca bersama-sama. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa mal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Inna ad-dina indallahil islam. Wa mahtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa ma ya'fur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Ayat ini menegaskan tauhid dan juga kemuliaan Islam. Membacanya akan memperkuat keimanan dan menambah keyakinan hati. Lalu yang keempat adalah surah Ali Imran ayat 26 dan 27. Ayatnya berbunyi sebagai berikut. Qul lillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya'u wa tanzi'ul mulka mimman tasya'u wa tu'izzu man tasya'u wa tuzzilu man tasya'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Ayat ini mengajarkan bahwa semua urusan rezeki, hidup, mati berada dalam genggaman Allah. Membacanya akan membuka pintu rezeki dan kemuliaan tanpa batas. Setelah membaca 4 ayat tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kita untuk berzikir pendek namun penuh keberkahan. Yang pertama, beristighfarlah 3 kali. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung dan aku bertobat kepadanya. Kemudian yang kedua, bersolawatlah 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lalu yang ketiga, tahlil minimal 10 kali. La ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa akhir perkataannya la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Sahabat beriman, pembacaan 4 ayat dan 3 zikir setelah sholat termasuk amalan yang dibenarkan secara syar'i, karena setiap ayat dan zikir tersebut memiliki dalil kuat tentang fadilahnya, walau penyatuannya dalam satu rangkaian adalah bentuk ijtihad hasanah atau amalan baik yang tidak bertentangan dengan syariat. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umur kami adalah di penghujung usia kami. Jadikan sebaik-baik amal kami adalah penutup hidup kami. Ampunilah dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, dan wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.